Bapak, Ibu, dan juga teman-teman mahasiswa semuanya. Sekarang kita masuk di sesi penyampaian dari narasumber yang kedua, yaitu adalah Ibu Citra Ayudiati SEMAK, di mana Ibu Citra itu selaku Kaprodi Akuntansi UCY, yang nantinya beliau yang akan menjelaskan akuntabilitas dari penggunaan dana desa, dan juga tak kenal maka tak sayang, izinkanlah saya menyampaikan CV singkat dari beliau. Nama Citra Ayudiati, tempat tanggal lahir Rembang 17 September 1982. Pendidikan S1 Sarjana Ekonomi Akuntansi UPN Veteran Yogyakarta, S2 Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia, kemudian PPAK Profesi Akuntansi Universitas Islam Indonesia. Experience lecturer in Cokro Aminoto University of Yogyakarta, kemudian financial consultant for UMKM and public entity, kemudian financial trainer. Begitu. Baik, langsung saja kita sambut dan beri tepuk tangan yang meriah kepada Ibu Citra Ayudiati SEMAK AK. Baik. Ibu Citra, mau dibantu share screen-nya atau bagaimana? Saya bisa sendiri, Mbak. Oh, baik, Bu Citra. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya akan share screen ya untuk materi yang akan saya sampaikan. Oke. Apakah sudah bisa dilihat share screen-nya? Sudah, Bu. Oh iya, terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, setelah pemaparan yang disampaikan oleh Ibu sekalian sudah langsung melihat secara real ya, bagaimana keadaan di lapangan yang berkaitan dengan pandemi COVID-19 dan juga penggunaan dana desa untuk penanganan COVID-19. Sebelumnya, saya sedikit mereview bahwa dana desa ini sebenarnya mulai bergulir semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, di mana ini menjadi sesuatu yang baru, terutama bagi lingkup pemerintahan desa. Jadi saya mencoba mencermati itu mulai dari tahun 2014, memulai dari beberapa penelitian mahasiswa yang saya arahkan untuk evaluasi Undang-Undang Dana Desa, penerapan Undang-Undang Dana Desa di beberapa kantor desa di daerah Sleman. Jadi memang akan ada banyak perbedaan hasil kalau kita di bidang akademisi, kalau kita melakukan penelitian terhadap desa. Karena banyak faktor yang bisa mempengaruhi di sana. Pada waktu itu kita hanya mengambil beberapa sampel dari beberapa kecamatan untuk mengetahui seberapa siap sih pemerintah desa itu untuk melaksanakan undang-undang desa tersebut. Nah, untuk pada kesempatan pagi hari ini, mungkin kita tidak akan bicara banyak mengenai dana desa karena tadi sudah disampaikan secara jelas dan real oleh Pak Rino. Tapi saya akan sedikit mensoroti masalah akuntabilitas. Nah, kenapa akuntabilitas ini menjadi sesuatu yang sepertinya kok sering sekali didengungkan gitu ya, sering sekali didengungkan. Sebenarnya apa? Kenapa kita perlu akuntabilitas dana desa? Nah, akuntabilitas pada kesempatan hari ini saya akan membatasi hanya untuk penanganan COVID-19. Karena dana desa itu tidak hanya untuk penanganan COVID-19. Cuman pada kesempatan ini kita akan melihat fenomenanya karena ini sesuatu pandemi yang
kita tidak pernah mengharapkan dan kita tidak pernah katakanlah siap untuk menghadapi ini gitu. Berbeda kalau kasusnya seperti apa ya, Merapi gitu ya, itu kan sesuatu yang sudah terlihat, sudah dialami, sehingga beberapa desa yang memang bersinggungan langsung dengan area bencana sudah siap untuk itu. Sementara ini pandemi ini sifatnya global dan datangnya tiba-tiba, kita tidak punya kita tidak punya pengalaman untuk menangani hal seperti ini, sehingga pastilah banyak terjadi kalau kita di istilahnya itu ya gimana dulu lah penanganannya gitu. Padahal ada beberapa hal yang berkaitan dengan keluar masuknya uang, yang berkaitan dengan public entity atau organisasi publik itu harus diatur. Nah, inilah yang mendasari mengenai kita akan bicara mengenai akuntabilitas pada pagi hari ini. Baik, pada tahun 2020 ya pemerintah itu sudah menyalurkan dana desa pada tahap pertama ya itu Januari 2020 itu 40% dari alokasi 72 triliun. Nah, pada saat Januari itu saya yakin pasti banyak desa yang tidak mengalokasikan yang berkaitan mengenai COVID-19 karena itu belum masuk ke Indonesia. Karena kalau kita lihat itu awal masuk ke Indonesia itu kan sekitar bulan Februari sampai dengan Maret. Jadi ketika penyaluran yang pertama itu kita mungkin bisa melihat pada anggaran pemerintahan desa itu tidak akan ada alokasi-alokasi yang berkaitan dengan COVID-19. Walaupun secara global kita sudah mendengar bahwa ada ada penyakit yang disebabkan oleh virus yang terjadi di luar negeri. Nah, tapi berbagai banyak teori, berbagai banyak masukan dari ahli dan lain sebagainya, sehingga bisa dikatakan bahwa pemerintah sendiri tidak menyangka bahwa dampak pandemi itu akan begitu berat ya, dampak pandemi itu begitu berat dan hampir di semua sektor itu berdampak. Nah, sebelum adanya pandemi, itu sudah banyak sekali penelitian ataupun laporan baik dari penggunaan dana desa yang sebenarnya masih banyak yang bermasalah. Jadi kita mungkin sering mendengar ada berita kepala desa menyalahgunakan wewenang, kepala desa mengkorupsi dana desa, dan lain sebagainya. Nah, artinya apa? Bahwa dana desa ini juga harus perlu pengawasan yang ketat, pengawasan yang sangat ketat. Perlu dipahami kepada mahasiswa sekalian bahwa kalau kita bicara mengenai sektor publik, pemerintahan ini kan sektor publik ya, maka ada aturan atau ada dasar dulu yang harus dipahami sebelum kita melaksanakan atau sebelum menyalurkan. Tadi yang disampaikan Pak Reno misalnya, ketika pandemi COVID ini datang dan bantuan dari pemerintah belum datang, nah Condong Catur punya sisa istilahnya dari PAD-nya. Nah mungkin PAD-nya Condong Catur besar sehingga dia menyimpan PAD itu untuk dana cadangan misalnya gitu. Kalaupun mau mengeluarkan dana cadangan pun tidak bisa seenaknya sendiri. Dia harus mengetahui dulu ada nggak aturan yang dimana melegalkan ya secara hukum bahwa kepala desa itu bisa mengeluarkan dana itu. Artinya kalau kita bicara entitas publik, kita harus bicara dulu hukum yang menaunginya terlebih dahulu. Jadi karena Anda mahasiswa akuntansi, nanti kita akan bicara apa sih bedanya antara akuntansi sektor publik dengan akuntansi sektor swasta. Nah, salah satu yang membedakan adalah ketika kita bicara entitas publik, maka kita harus bicara hukum, dasar hukumnya terlebih dahulu. Pak Reno sebagai kepala desa tidak akan bisa mengeluarkan uang tanpa adanya aturan yang mendasar akan penggunaan uang tersebut. Nah, aturan itulah akan menjadi dasar untuk penyaluran. Tapi tetap saja ada beberapa yang menyalahgunakan sehingga terjadilah misalnya penyalahgunaan wewenang dan lain sebagainya. Nah,
kita akan spesifik lebih ke dana desa untuk pencegahan corona. Kenapa kok seperti itu? Karena ternyata banyak sekali dampak-dampak dari corona itu seperti tadi yang dijelaskan Pak Reno, satu desa saja ya, katakanlah Condong Catur. Condong Catur itu dikatakan desa juga tadi sebenarnya betul yang disampaikan Pak Reno juga, kalau dari sisi pertaniannya itu hampir sedikit sekali lahan sawah di sana ya. Lebih banyak memang sektor jasa. Nah, itu kan juga dampaknya juga kan besar. Makanya pemerintah pun mulai mengalihkan, jadi refocusing anggaran, mengalihkan anggaran yang dulu dana desa itu peruntukannya untuk misalnya pembangunan desa, menuju desa mandiri, dan lain sebagainya, kemudian dialihkan. Tapi pengalihannya itu juga tidak serta-merta langsung, misalnya Maret, terus kemudian Juni, Juli, dan lain sebagainya itu langsung keluar, enggak. Jadi memang serba salah ya kalau kita terutama di desa, apalagi dengan tingkat penderita COVID itu yang banyak. Untuk mengeluarkan dana, kita harus menunggu aturan hukumnya. Kalau misalnya seperti Pak Reno tadi sampaikan, Condong Catur punya dana PAD, pendapatan asli daerah, dan itu bisa dikelola sendiri. Mungkin bisa istilahnya disalurkan dari situ dulu. Tapi bagaimana dengan desa yang tidak punya PAD atau tingkat pendapatan daerahnya itu kecil? Nah, dari mana dia bisa melakukan istilahnya apa ya, pencegahan dan lain sebagainya, sementara aturannya itu belum turun. Nah, ini juga yang nanti akan menjadi masalah ketika kita bicara masalah akuntabilitas dana desa. Nah, ini mungkin saya sedikit sampaikan bahwa asas pengelolaan keuangan desa itu sebenarnya ada beberapa. Yang pertama adalah transparansi, kemudian ada partisipasi, ada tertib dan disiplin anggaran, dan juga akuntabel. Jadi akuntabilitas, ya akuntabel. Nah, ini sebenarnya poin penting pada pengelolaan keuangan. Nah, bagaimana dengan pengelolaan keuangan dana desa untuk COVID-19? Mungkin tadi disampaikan ke Pak Reno bahwa aturan tahun 2020 itu dana desa hanya digunakan untuk penanganan COVID itu 3. Semoga saya tidak salah ya. Tiga. Yang pertama adalah untuk BLT, yang kedua adalah untuk padat karya, dan yang ketiga adalah untuk penanganan COVID-19. Nah, tentu saja itu akan merubah lagi anggaran belanjanya desa, karena anggaran belanjanya desa itu kan didasarkan pada RAPBDes tahun yang dibuat pada tahun sebelumnya, dibuat tahun 2019 untuk 2020. Maka pemerintah desa pun juga harus bergerak cepat. Bergerak cepat untuk apa? Untuk mengganti, untuk refocusing anggaran, memfokuskan anggaran, dan itu tidak bisa dilakukan sendiri. Tentu saja harus melibatkan BPD, partisipasi yang lain sebagainya, masyarakat untuk menemukan dan kemudian memastikan berapa persen sih anggaran yang akan digunakan untuk dana BLT dan lain sebagainya. Nah, dari sinilah nanti kita akan bisa melihat bagaimana sih yang namanya akuntabilitas itu menjadi sebuah poin yang penting dalam pengelolaan keuangan desa. Nah, itu yang perlu difahami terlebih dahulu. Nah, ini untuk COVID-19. Nah, ternyata COVID itu tidak hanya di perkotaan ya, ternyata sudah sampai pada desa-desa, karena memang pergerakan masyarakat itu apalagi di tengah pandemi COVID, tadi yang disampaikan oleh Bu Rektor, bisa kita bilang ada pergerakan yang sudah tidak punya pekerjaan, yang terkena PHK, itu mereka bergerak dari kota kemudian menuju ke desa. Tentu saja pergerakan ini kan didasari pada biaya hidup yang di kotanya jauh lebih besar, kemudian tidak ada penghasilan, mereka akan kembali ke desa dengan harapan apa? Harapan biaya hidup mereka akan lebih rendah dan bisa lebih tertangani. Namun pergerakan masyarakat dari kota ke desa juga memiliki dampak apa? Dampak tersebarnya virus itu menjadi semakin luas. Sepertinya sekarang hampir semua provinsi di Indonesia sudah ada kasus. Ya, sudah ada kasus. Nah, salah satu yang berdampak serius itu adalah pada sendi ekonomi dan kesehatan masyarakat desa. Di Yogyakarta itu dampak corona itu
kalau saya bisa berpendapat itu punya dampak yang luar biasa di masyarakat. Contohnya saja condong catur tadi ya, sebagian hampir mungkin bisa 75% atau lebih ya pendapatan masyarakat itu dari jasa kos-kosan, dari jasa laundry, dari jasa apa tadi hantaran dan lain sebagainya. Nah, ketika diputuskan oleh kampus-kampus itu semuanya ditutup, ya, kemudian kita kuliah online, maka yang terjadi apa? Pendapatan mereka yang biasanya sebulan punya 10 kamar gitu ya, tiba-tiba kosong. Nah, ketika laundry yang biasanya dalam sehari anak-anak kos itu pada laundry itu kosong. Nah, ini dampaknya serius, tidak hanya sekedar dampak kesehatan, tapi juga dari dampak ekonomi, seperti yang tadi disampaikan Pak Reno. Nah, atas latar belakang itu keluarlah surat edaran bahwa pemerintah mengarahkan kepada pimpinan desa atau kepala desa untuk menggunakan dana desa itu untuk tanggap COVID dan dana padat karya. Setiap desa pasti punya apa istilahnya ya, program untuk padat karya itu berbeda-beda dengan desa yang lain. Contohnya mungkin di Condong Catur padat karyanya mungkin tidak sebesar desa-desa yang lain gitu ya. Kebetulan karena saya juga tinggal di desa, padat karya di tempat kami lebih pada pembangunan. Jadi pembangunan itu digunakan masyarakat yang pengangguran dan lain sebagainya yang kita kena PHK itu di apa ya istilahnya diberikan pekerjaan dengan menggunakan dana desa melalui program padat karya. Kalau ngasih nama di ini di mana? Nah, kemudian udah apa muncul namaku? Nah, ini padat karya tunai desa. Nah, ini salah satu kegiatan yang digunakan dengan menggunakan dana desa. Jadi ini dia lebih melihat pada potensi yang ada di desanya masing-masing. Nah, apa sih Bu hubungannya semuanya ini dengan akuntabilitas? Nanti akan kita lihat ya. Jadi di sini dikatakan bahwa pekerja itu diprioritaskan adalah keluarga miskin, penganggur, setengah pengangguran, serta anggota masyarakat yang marginal lainnya. Kemudian pembayaran upah diberikan setiap hari, menerapkan jarak aman, dan protokol kesehatan yang lain sebagainya. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini adalah perubahan APBDes untuk 2020, ya, bahwa perlu saya sampaikan, ke paling atas ini adalah surat edaran. Artinya apa? Setiap desa, semua entitas publik yang berkaitan dengan dana publik atau dana pemerintah itu harus memiliki dasar hukum sebelum mengeluarkan anggarannya. Nah, di sini ada surat edaran Menteri Desa dan PDT sebagai kebijakan atas perubahan APBDes. Artinya Bapak dan Ibu Kepala Desa seluruh Indonesia tidak bisa melakukan perubahan APBDes ketika memang itu belum ada surat edarannya. Maka Anda bisa bicara ya, bisa kita analisa bahwa kebijakannya Pak Reno mengalokasikan dana cadangan dulu untuk penanggulangan COVID itu memberikan dampak yang luar biasa. Tapi tidak bisa kita samakan dengan desa-desa yang lain. Karena kita tidak tahu apakah desa-desa yang lain punya anggaran atau PAD yang besar, ya, seperti Condong Catur. Kemudian anggaran pengeluaran ini digeser untuk padat karya tunai desa pada bidang pelaksanaan pembangunan desa. Jadi pembangunan desa tetap berjalan, tapi pekerjanya itu diganti. Pekerjanya adalah misalnya warga daerah desa tersebut yang terkena PHK, yang terpinggirkan dan lain sebagainya. Kemudian anggaran juga digunakan sebagai desa COVID, tanggap penanggulangan bencana ya. Kemudian kalau memang dia masuk dalam KLB COVID, maka dia akan memenuhi tanggap COVID-nya. Nah, ini adalah besaran dana BLT dana desa yang digunakan yang diberikan dengan menggunakan dana desa, yaitu sebesar 600.000 per bulan sejak April 2020. Jadi mungkin kalau Pak Reno tadi mulai sebelum ini sudah menggunakan dana desa, itu ya bukan dana yang berasal dari pemerintah, tapi lebih pada dana cadangan dari PAD Desa Condong Catur. Nah, kita akan masuk pada accountability-nya. Akuntabilitas itu
bisa disinkronkan dengan banyak hal. Akuntabilitas itu bisa berkaitan dengan trustworthy atau kepercayaan. Akuntabilitas itu identik juga dengan responsibility. Akuntabilitas itu bisa bicara kita dengan komitmen. Akuntabilitas itu bisa berdampak pada good corporate governance. Kemudian akuntabilitas itu bisa kita kaitkan dengan etika dan lain sebagainya, kejujuran. Nah, itu poin penting dari akuntabilitas. Nah, apa yang mau kita lihat pada akuntabilitas penggunaan dana desa untuk COVID-19, kita logikan pilar akuntability-nya itu di sini. Bahwa akuntabilitas itu terdiri dari responsibility. Apa responsibility itu? Apa? Pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban itu apa? Bahwa Pak Reno sebagai kuasa pengguna anggaran harus mempertanggungjawabkan semua dana desa yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk apa? Misalnya dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan pun nanti akan ada urutannya, misalnya per semester atau laporan keuangan akhir tahun dan lain sebagainya. Kemudian ada answerability, artinya itu bisa di apa ya? Dilihat ya, bisa dilihat, oh dananya berapa sih, nilainya berapa. Kemudian ada kepercayaan, ya, ada kepercayaan dan juga ada kewajiban. Nah, ini adalah pilar dari sebuah akuntabilitas. Jadi kalau kita bicara akuntabilitas dana desa itu apa sih sebenarnya? Ya, kita akan melihat bagaimana kepala desa sebagai kuasa pengguna anggaran itu memberikan pertanggungjawabannya. Jadi pertanggungjawabannya berupa laporan itu bisa menjawab dananya itu untuk apa. Kemudian ada kepercayaan. Kepercayaan ini kepercayaan dari warganya ya, kepercayaan dari warganya, dan kemudian ada kewajibannya. Kewajibannya apa? Ya, melakukan laporan, kewajiban kepada masyarakat dan lain sebagainya. Kalau kita bicara mengenai akuntabilitas. Nah, akuntabilitas itu kalau kita ibaratkan ya, itu nanti bisa apa ya, seperti kita bilang apa ya, mungkin drama atau gini, karena akuntabilitas itu bisa apa istilahnya tuh, bisa memberikan dampak yang baik, tapi juga di sisi lain ketidaksiapan untuk memberikan akuntabilitas akan berdampak pada kuasa pengguna anggaran tersebut. Jadi akuntabilitas itu sebenarnya berasal dari diri sendiri dan juga akuntabilitas itu berasal dari organisasi. Dari organisasi itu kita bilang sebagai komitmen. Pak Reno tidak akan bisa melakukan penyaluran anggaran sendiri tanpa adanya tim. Maka butuh komitmen dari timnya Pak Reno sebagai kepala desa dan bawahannya, dan ketika komitmen itu berjalan dengan baik secara akuntabilitas, maka itu akan berjalan dengan baik. Kemudian ada akuntabilitas itu bisa dikaitkan dengan attitude atau behavior kalau kita bilang. Jadi banyak, saya ada beberapa penelitian untuk mengetahui sejauh mana sih akuntabilitas perangkat desa yang memiliki dampak pada laporan keuangan desa. Artinya perilaku para perangkat desa itu bisa menunjukkan bagaimana akuntabilitas keuangan desa tersebut. Nah, akuntabilitas juga menjadi sebuah drama karena di mana ketika terjadi katakanlah fraud ya atau kecurangan yang nanti mungkin bisa disampaikan oleh Pak Leo, itu kita akan bicara mengenai apa istilahnya ya, tersangka yang seolah-olah itu menjadi korban. Nah, sekarang bisa juga sebaliknya. Tadi yang disampaikan Pak Reno bahwa Pak Reno tidak akan bisa mengeluarkan anggaran tanpa adanya peraturan. Kalau misalnya Pak Reno sebagai kepala desa mengeluarkan anggaran sendiri, atau bisa jadi bawahannya Pak Reno menyalahgunakan anggaran, tentu saja yang dicari bukan bawahannya, tapi Pak Reno. Karena apa? Karena kuasa pengguna anggaran ada di kepala desa. Nah, common state of playing victim itu seperti itu. Jadi kita sering melihat ya di TV bagaimana KPK menangkap pejabat yang melakukan penyalahgunaan wewenang, korupsi dan lain sebagainya. Kemudian akuntabilitas itu juga akan melihat umpan balik ini bagaimana kita ke depannya mau seperti apa. Ada feedback-nya, ada mau melihat akuntabilitas kita tuh harus kita tata dengan baik.
Kemudian akuntabilitas itu akan berdampak pada risiko, bahwa ketika Pak Reno menjabat sebagai kepala desa, maka dia akan mengambil risiko ketika memang ada penyalahgunaan. Makanya beliau memiliki komitmen akuntabilitas bersama dengan warganya supaya apa? Tingkat risiko yang ada di depan mata itu bisa diminimalisir dengan baik. Tanpa adanya komitmen organisasi untuk melakukan akuntabilitas, maka taking ownership for the risk, hasil dari sebuah itu bisa berdampak pada kepala desanya sendiri. Kemudian kita bicara mengenai Noah Principle. Noah Principle itu kan kayak kapalnya Nabi Nuh ya ceritanya gitu kan. Artinya itu seperti safety boat, jadi kapal penyelamat ketika ada banjir dan lain sebagainya. Jadi akuntabilitas itu sebenarnya sebagai penyelamat. Kalau kita dana itu digunakan kemudian menjadi kemudian akuntabilitasnya itu bagus, maka siapapun kuasa pengguna anggarannya dia akan selamat. Dia tidak akan terjerumus pada misalnya fraud, penyalahgunaan wewenang dan lain sebagainya. Jadi ini adalah route dari sebuah akuntabilitas ini, mappingnya itu seperti ini. Nah, kami dari sisi akademisi, maka kami melihat ini melakukan penelitian yang berkaitan dengan pertanggungjawaban anggaran, kemudian behavior perangkat desanya. Nah, ini yang kita sampaikan. Nah, dari situ mungkin kita akan ada sebuah istilahnya match and click. Kita bisa memberikan istilahnya saran kepada kepala desa, ini loh yang harus dilakukan supaya akuntabilitasnya itu baik. Akuntabilitas baik akan berdampak pada laporan keuangan yang baik. Laporan keuangan yang baik akan berdampak pada kinerja keuangan perangkat desa yang baik. Nah, itu road of accountability-nya. Kemudian, nah, akuntabilitas itu sebenarnya kita kaitkan dengan pelaku, itu ada agent dan ada prinsipal. Agent itu siapa? Agent di sini itu adalah Pak Reno dan teman-temannya, artinya sebagai kepala desa. Kepala desa yang diberikan amanah untuk menyalurkan dana dari pemerintah kepada warganya. Maka seorang agent itu harus mempertanggungjawabkan, harus menyajikan, kemudian melaporkan, dan mengungkapkan semua dana yang digunakan. Diungkapkannya semuanya ini kepada siapa? Kepada prinsipal. Prinsipal itu siapa? Prinsipal itu yang memberikan amanah. Artinya Pak Reno menyampaikan laporan kepada pimpinannya, Pak Camat, kepada Pak Bupati, sampai dengan Presiden. Begitu juga prinsipal itu adalah pertanggungjawaban kepada warganya. Artinya warganya itu juga harus tahu, oh dana yang berapa besar sih dana yang diterima oleh pemerintah dan bagaimana laporannya. Walaupun itu mungkin bisa jadi masih sedikit ya yang artinya melakukan hal seperti itu. Kalau pertanggungjawaban dalam hal kita sering melihat baliho ya di setiap desa itu ketika nanti pertanggungjawaban kan dia menuliskan APBD tahun 2020 digunakan untuk ini dan lain sebagainya. Itu memang sebagai pelaporan, tapi hanya pelaporan secara fisik ya, secara fisik. Partisipasi masyarakat untuk mengetahui laporan secara detail itu bukan menjadi sebuah istilahnya pembiasaan yang ada di warga, itu belum ada. Tapi kita berharap dengan kemajuan teknologi itu bisa menjadi salah satu artinya bagaimana mensosialisasikan pertanggungjawaban itu sehingga masyarakat pun bisa tahu dan nanti akan berdampak pada trust-nya kepada pemerintah desa, dan trust itu akan berdampak pula pada partisipasi mereka. Pemerintah desa punya anggaran, tapi kalau partisipasi nggak ada, nggak bisa dipakai anggarannya. Nah, semua itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Nah, tadi disampaikan Pak Reno, ini saya menambahkan sedikit mengenai SDG atau Sustainable Development Goal untuk desa pada tahun 2021. Jadi, maaf, Bu Citra. Ya? Ya, tinggal 3 menit lagi. Oke, ya guys, ini tinggal ini aja. Nah, jadi untuk tahun 2021 ada beberapa prioritas penggunaan. Nanti ini bisa dibaca nih, tadi udah disampaikan Pak Reno, jadi tidak hanya masalah COVID saja. Nah, untuk meningkatkan akuntabilitas itu, ini saya mengambil beberapa ini. Yang pertama adalah
give support. Artinya support itu sangat penting dalam meningkatkan akuntabilitas. Pak Reno tidak akan bisa berjalan sendiri kalau tidak ada support dari anak buahnya, Pak RT, Pak RW memberikan data dan lain sebagainya, tidak ada. Kemudian memberikan kebebasan, sharing informasi, kita lihat sumbernya, dan juga bersih itu artinya apa? Ya disesuaikan dengan aturan yang ada. Nah, pada intinya akuntabilitas dana desa untuk COVID itu dampaknya adalah begini. Salah satu yang menjadi apa istilahnya ya, pertanyaan adalah apakah semua desa itu melakukan verifikasi pada penerima BLT, pada penerima padat karya dan lain sebagainya. Karena itu penting. Tadi yang disampaikan Pak Reno, bahwa bantuan itu tidak hanya satu dari desa, ada bantuan sosial, ada bantuan dari Kementerian Koperasi dan lain sebagainya. Saya mencoba mencermati di lapangan bahwa ada beberapa oknum yang ternyata mendapatkan bantuan itu tidak hanya dari satu tempat, tapi dari beberapa. Jadi misalnya BLT dapat, UMKM dapat, nanti sosial dari dinas sosial itu dapat. Nah, itu kan berarti ada masalah pada akuntabilitas verifikasi datanya. Tadi sampaikan Pak Reno, tadi ada pendataan dari RT, RW dan lain sebagainya. Nah, ini sangat penting. Artinya apa? Bahwa tingkat paling bawah di RT RW itu harus memberikan informasi yang jelas, informasi accountable yang transparan akan siapa saja yang berhak mendapatkan BLT dan lain sebagainya. Dan mungkin di tempatnya Pak Reno itu bisa berjalan dengan baik, tapi itu tidak menjadi sebuah common ya di semua tempat keumuman, itu enggak. Jadi masih perlu panjang untuk kita menyatakan bahwa akuntabilitas dana desa itu sangat baik, itu masih panjang. Di beberapa tempat iya, karena dia mencerminkan kepala desanya, misalnya Pak Reno kepala desanya punya integritas ini, maka bisa dikatakan akuntabilitas keuangan desanya bagus. Karena juga misalnya masyarakatnya adalah masyarakat yang cenderung lebih ke kota, bukan ke desa. Artinya tingkat knowing pengetahuannya atau ingin tahunya juga besar. Artinya Pak Reno juga harus memberikan pertanggungjawaban kepada warganya, karena warganya sangat aktif bertanya. Tapi bagaimana dengan kondisi desa-desa yang ada di pelosok-pelosok? Apakah ini bisa berlaku? Apakah akuntabilitasnya itu bisa baik atau tidak? Nah, mungkin nanti kita akan sambung lagi dalam sesi pertanyaan ya. Jadi accountability ketika kita mendapatkan amanan itu kita harus menerima bahwa setiap apa yang kita lakukan itu harus terus dipertanggungjawabkan. Hasilnya itu harus accountable, dapat dihitung, dapat dibuktikan. Dan ketika itu ada kesalahan, maka kita harus mengambil harus mengambil tanggung jawab atas itu. Itu yang dinamakan sebagai accountability. The last, yang terakhir, karena saya seorang Muslim, kita dipelajari bahwa amanah itu adalah sesuatu yang sangat memberatkan. Artinya bahwa ketika diberikan amanah, kita berdoa semoga kita bisa melakukan amanah ini dengan baik. Saya berharap bahwa fondasi agama masing-masing itu akan menjadi fondasi batas untuk kita menjaga akuntabilitas kita dimanapun kita berada. Itu saja, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke